Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Novita dari anggota kelompok 5 dan teman saya yang bernama Dewi Nurbilianti. Saya sebagai moderator ingin memohon izin menyampaikan materi yang ingin kami jelaskan dan kami sampaikan. Teori dasar perkembangan moral prenatal bayi dan toddler dari berbagai ahli. Pengertian tahap perkembangan moral. Tahap perkembangan moral adalah ukuran yang dibuat untuk mengukur tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan pikiran kognitif, perasaan, dan penalaran moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurberlianti akan mempresentasikan mengenai pengertian menurut pendapat Harlock. Perkembangan moral atau moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Kedua, teori tahapan perkembangan menurut para ahli. Menurut Lawrence Kohlberg, penilaian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Adapun tahap-tahap menurutnya ialah tingkat prakonvensional usia 4-10 tahun. Tahap perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral masih ditafsirkan oleh individu atau anak berdasarkan akibat fisik yang diterimanya, baik itu berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenikmatan. Tingkat konvensional usia 10-13 tahun. Tahap perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dipatuhi atas dasar melalui harapan keluarga, kelompok, atau masyarakat. Tingkat pasca konvensional usia 13 tahun ke atas. Tahap perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dirumuskan secara jelas berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan. Selanjutnya, mengenai tahapan perkembangan moral prenatal bayi dan toddler. 1. Bayi. Seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan moralnya. Yang ia miliki hanyalah rasa benar dan salah terhadap sesuatu berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya, bagi bayi, rasa lapar itu adalah salah, sehingga ia menangis saat lapar. Selanjutnya adalah batita. Pada usia batita, anak belum memiliki kemampuan untuk menilai sesuatu tersebut benar atau salah. Bagi dia, patokannya hanyalah ibu dan ayahnya yang mengatakan bahwa itu benar atau salah yang dia lakukan. Setelah batita, itu usia prasekolah, yaitu rentang usia 3 hingga 7 tahun. Ini saat dimana anak mulai memasukkan nilai-nilai kekeluargaan ke dalam dirinya. Apa yang penting bagi mama dan papa juga akan menjadi penting baginya. Di sini Anda mulai dapat mengarahkan perilaku sehingga sesuai dengan aturan dalam keluarga. Dalam tahap ini, seseorang anak mulai memahami bahwa apa yang mereka lakukan mempengaruhi terhadap orang lain. Setelah melalui proses usia prasekolah, anak akan memasuki usia sekolah, yaitu rentang usia 7 hingga 10 tahun. Otoritas orang dewasa, mama, papa, guru, dan lain sebagainya tidak lagi berlaku menakutkan bagi anak usia sekolah. Mereka tahu bahwa orang tua adalah sosok yang harus ditaati, mereka patuhi, tetapi mereka juga tahu bahwa jika melanggar aturan, maka mereka harus memperbaikinya. Setelah usia sekolah, anak akan mengalami sebuah proses yang dimana dinamakan pra-remaja dan remaja. Di usia ini, anak akan berusaha menjadi populer, ingin dipopulerkan atau ingin merasa populer. Tekanan teman sebaya dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan akan membuat mereka memilih mana nilai-nilai yang akan menjadi bagian dari dalam diri mereka. Pada usia ini, anak mengalami sesuatu yang sangat labil, sehingga banyak terjadi kasus yang marak pada usia anak pra-remaja dan remaja. Peranan perkembangan moral pada prenatal bayi dan toddler. Pengembangan moral anak usia dini merupakan suatu cara untuk mengenalkan aturan kehidupan sosial kepada lingkungan sekitar sejak usia dini. Usaha pengembangan moral bukan hanya dilakukan dengan adanya kehidupan berbudaya, tetapi lebih penting dari itu, yaitu sebagai usaha melestarikan etika, norma, dan nilai-nilai tata krama sesuai dengan kehidupan manusia yang ditanamkan sejak usia dini. Suatu perbuatan moral adalah sesuai dengan standar atau patokan suatu budaya atau komunitas setempat. Contoh sederhana yang dapat kita ambil dari pengembangan moral anak usia dini adalah mengajak anak
untuk mengenal teman seusianya, saling membantu, saling memberi, membiasakan peduli dengan teman atau orang sekitarnya, membiasakan berkata minta tolong, minta maaf, dan terima kasih terhadap orang lain. Jadi, tujuan utama dalam pengembangan moral adalah mengarahkan dan mengendalikan tingkah laku anak sesuai dengan norma, standar, dan aturan-aturan yang dimiliki oleh orang tua. Pengaplikasian dalam pengembangan moral anak usia dini perlu menghubungkan dengan peran dan fungsi norma sesuai dengan kehidupan sosial anak. Perlu pembiasaan diri dari pengembangan moral anak. Tidak bisa jika anak diajarkan dalam satu kali pengajaran atau sekali saja. Dari paparan di atas, pengembangan moral diperlukan suatu pembiasaan dan minat anak saat pembelajaran pengembangan moral. Tanpa adanya pembiasaan dalam pengembangannya, anak akan cepat lupa dalam melakukannya. Disertai dengan dukungan minat anak, tanpa adanya minat anak juga tidak akan tertarik dalam pengembangan pembelajaran moral anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi yang telah menyampaikan beberapa dari materi. Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf pada para pendengar terhadap Ibu dosen. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.